Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, suaranya Ana jelas nggak? Sih. Jelas Ustazah. Oke. Sebelumnya Ana minta maaf dulu kalau seumpamanya nanti agak rame ya. Soalnya ini santri putra lagi lomba. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, mari kita niatkan untuk menuntut ilmunya Allah. Semoga diberikannya keberkahan, kemanfaatan dunia akhirat ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi hibbatihi wa usulihi wa furu'ihi wa khususan ila musannifi hadzal kitab al-alim al-allama Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari al-Jumai برضا إلى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelas pertama, tentunya kita mulai dari muqaddimah terlebih dahulu ya. Kita buka kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Halaman 9. Adabul Alim wal Muta'allim halaman 9. Cara cara memaknai sebelumnya karena tentunya tidak semua di sini itu teman-temannya ada yang belum tahu cara bermaknai kitab. Kemarin ada yang menyampaikan seperti itu. Ana sampaikan terlebih dahulu cara memaknai kitab, yakni adalah dimaknai perkata ketika Ana mentarkib perkata dimaknai langsung dimaknai ya di bawahnya. Seumpamanya Bismillahi langsung dimaknai dengan menyebut asmanya Allah ya. Cara memaknai seperti itu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut namanya Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahimi yang maha penyayang. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahimi yang maha penyayang. Alhamdulillah, adapun segala puji. Lillahi itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, adapun segala puji. Lillahi itu tetap milik Allah. Rabbil alamina. Rabbil alamina yang menjadi Tuhan semesta alam. Yang menjadi Tuhan semesta alam. Wassalatuhu dan adapun sholawatnya Allah. Wassalatuhu dan adapun sholawatnya Allah. Wassalamuhu dan salamnya Allah. Wassalamuhu dan salamnya Allah ala sayyidina itu tetap terhadap baginda kita. Ala sayyidina itu tetap terhadap baginda kita. Muhammadin rupanya Nabi Muhammad. Muhammadin rupanya Nabi Muhammad. Ashrafil mursalina
Asyrafil mursalina, paling mulianya utusan. Asyrafil mursalina, paling mulianya utusan. Wa khatamin nabiyina, dan akhir dari para nabi. Wa khatamin nabiyina, dan akhir dari para nabi. Wa ala alihi, dan juga atas keluarganya nabi. Wa ala alihi, dan juga atas keluarganya nabi. At-thayyibina, yang baik-baik. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi. At-tahirina, yang suci-suci semuanya. Ajma'ina, semuanya. Ajma'ina bermakna semuanya. Amma ba'd. Mohon maaf, Ana konfirmasi lagi. Suara Ana masih jelas? Masih Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad ruwiya, maka benar-benar telah diriwayatkan. Faqad ruwiya, maka benar-benar telah diriwayatkan. An Aisyata, ya, dikasih harkah itu taknya. An Aisyata, dari Sayyidatina Aisyah, radhiya, telah meridhoi. Radhiya, telah meridhoi. Allahu, siapa Allah, anha, daripada Sayyidatina Aisyah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata, siapa Rasul? Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hakul waladi, adapun haknya seorang anak. Hakul waladi, adapun haknya seorang anak. Ala walidihi, atas orang tuanya. Walidihi, atas orang tuanya anak ini. Ayyuhsina, itu memperbagus. Ayyuhsina, itu memperbagus. Ismahu, namanya anak. Ismahu, namanya anak. Sebentar. Ayyuhsina, itu memperbagus. Ismahu, pada namanya, nama anaknya maksudnya ya. Wa yuhsina, dan memberikan yang bagus. Wa yuhsina, dan memberikan yang bagus. Murdi'ahu, pada orang yang menyusuinya. Murdi'ahu, pada orang yang menyusuinya. Wa yuhsina, dan memperbagus. Adabahu, pada adab anak, ya, adab anaknya. Wa'an Ibni Sirin, dan dari Ibni Sirin radhiyallahu anhu qol, radhiyallahu anhu, amin dulu. Amin dulu ya, radhiyallahu anhu itu wajib diaminin. Radhiyallahu anhu, amin. Qala, berkata, siapa Ibni Sirin? Kanu, telah ada siapa para sahabat? Kanu, telah ada siapa para sahabat? Kanu ini berarti waw alifnya itu balik ke sahabat-sahabat yang jumlahnya tidak terhingga. Mohon maaf ya teman-teman, ada iklan sebentar.
Jadi kanu itu wawu alifnya balik ke para sahabatnya Nabi yang jumlahnya tidak terhingga. Yata'allamuna itu mencari al-huda pada petunjuk, kama yata'allamuna seperti mencari al-ilma pada ilmu. Wa anil Hasanil Basri dari Hasan Basri radhiyallahu anhu amin. Qala berkata siapa Hasan Basri? Hasan Basri ya. In kana rajulu jika ada seorang laki-laki la yakhruju. In kana rajulu jika ada seorang laki-laki la yakhruju itu hendak keluar fi adabi nafsihi untuk belajar adab dirinya fi adabi nafsihi untuk mempelajari adab dirinya as-sinina itu dalam waktu setahun. As-sinina itu bertahun-tahun apa? Sinin itu bertahun-tahun. As-sinina itu dalam waktu bertahun-tahun. Tummas sinina kemudian bertahun-tahun lagi. Wa'an Sufyan bin Uyainah dan daripada Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa adapun Rasulullah al-mizanu huwa adapun Rasulullah al-mizanu itu timbangan al-mizanu itu timbangan al-akbaru yang agung. Wa alaihi dan itu tetap atas Nabi. Tu'radu itu ditunjukkan, yang diajukan atau ditunjukkan. Al-asya'a segala perkara. Al-asya'u apa? Al-asya'u segala perkara. Ala khuluqihi atas akhlak-akhlaknya Nabi. Wasiratihi ala khuluqihi atas akhlak-akhlaknya Nabi. Wasiratihi dan perilaku Nabi. Wahudahu dan petunjuk Nabi. Fama wafaqaha maka perkara yang sesuai dengan Nabi, dengan asya tadi, dengan segala perkara tadi. Fama wafaqaha maka perkara yang sama dengan al-asya tadi, ya. Fahuwa maka adapun asya al-haqqu itu kebenaran. Wa ma khalaqaha dan adapun perkara yang menyimpang atau tidak sesuai. Wa ma khalaqaha dan adapun perkara yang tidak sesuai atau menyimpang dari al-asya tadi, segala ya. Asya itu segala perkara, baik akhlaknya Nabi, perilakunya Nabi dan petunjuknya Nabi. Fahuwal batilu maka adapun itu al-batilu adalah kebatilan. Ada yang ketinggalan nggak maknanya, teman-teman? Kalau anak kecepatan, bisa tulis di obrolan ya. Sejauh ini aman? Aman, Ustazah. Baik. Astamir ya, kita lanjut. Wa an Habib dan daripada Habib bin Syahid kola li ibnihi pada anaknya berkata kepada anaknya Habib bin Syahid
Ishab, bertemanlah. Siapa kamu? Ini perintah nanti. Ishab, bertemanlah siapa kamu, wahai anakku. Al-fuqaha'a, pada orang-orang ahli fikih. Wa ta'allam minhum, dan belajarlah dari mereka. Wa ta'allam, dan belajarlah siapa kamu, minhum, dari mereka. Wa ta'allam, dan belajarlah siapa kamu. Wa ta'allam, dan belajarlah siapa kamu, minhum, dari mereka. Adabahum, pada akhlak-akhlaknya mereka. Fa inna dalika, maka karena sesungguhnya itu, fa inna dalika, maka karena sesungguhnya itu, ahabku, lebih aku cintai, ahabku itu lebih aku cintai, ilayya, daripada ilayya, terhadapku ya. Bagi bin Syahid itu lebih mencintai orang yang bagus adatnya, min kathirin, daripada banyaknya, minal hadisi, dari orang-orang ahli hadis. Minal hadisi, dari orang-orang yang ahli hadis. Oke. Waqala Ruwaim, dan berkata siapa Ruwaim radhiyallahu anhu, amin. Ya budaya, wahai anakku, ij'al, ij'al, jadikanlah. Ij'al itu dimakna jadi. Ja'ala itu maknanya jadi. Kalau ij'al, jadikanlah. Makanya kita kalau doa ya, Allahumma ja'al. Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah. Ini ij'al, perintah pada anaknya. Ij'al, jadikanlah wahai anakku, ilmaka, ilmumu, milhan, itu seperti garam ya, ilhan itu garam. Wa adabaka, dan adabmu, daqiqan, seperti tepung. Wa qala Ibnul Mubarak, dan telah berkata siapa Ibnul Mubarak radhiyallahu an, nahnu, adapun kita, ila qalilin, pada sedikitnya, pada sedikitnya, minal adabi, daripada adab, pada sedikitnya, minal adabi, daripada adab, ahwaju, itu lebih dibutuhkan, minna, terhadap kita, ila kathirin, daripada banyaknya, ila kathirin, daripada banyaknya, minal ilmi, daripada ilmu. Wakilah, dan dikatakan, kila itu dikatakan, kila dikatakan atau ditanyakan, li imamina, li imamina, kepada imam kita, Asy-Syafi'i, adapun Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, amin ya Allah. Kaifa syahwatuka, bagaimana ketertarikanmu wahai Imam Syafi'i, lil adabi, daripada adab. Bagaimana ketertarikanmu tuh ke adab, begitu pertanyaannya. Kaifa syahwatuka, bagaimana ketertarikanmu, lil adabi, pada adab. Faqala, maka berdaul siapa Imam Syafi'i, asma'u, saya mendengarkannya. Asma'u, saya mendengarkannya, bil harfi, dengan per huruf, minhu, daripada adab tersebut.
Fatawadda, maka merasa senang atau gembira ya. Fatawadda, maka merasa senang. A'dha'i, tubuh-tubuhku, anggota tubuhku. Annalaha, seakan-akan memiliki tubuhnya ini ya. Seakan-akan memiliki asma'an, pendengaran, tatanak amu, tatanak amu bihi, tatanak amu yang bisa menikmati bihi dengan huruf-huruf tersebut. Wakilalah, dan ditanyakan lagi tuh kepada Imam Syafi'i. Wakilah, dan ditanyakan lahu kepada Imam Syafi'i. Wa kaifa talabukalah, dan bagaimana kamu mencari tentang adab. Wa kaifa talabuka, dan bagaimana kamu mencari lahu terhadap adab. Qala, jawab siapa Imam Syafi'i? Tolakul mar'ati, ibarat mencari wanita, al-mudillati, yang kehilangan, al-mudillati, yang kehilangan, waladaha, pada anaknya, walaisalaha, dan tidak ada lagi miliknya si perempuan ini, walaisalaha, dan tidak ada lagi miliknya si perempuan ini, ghairuhu, selain anaknya. Waqala, dan telah berkata ba'duhum, sebagian para ulama. Ba'duhum itu humnya balik lagi ke ulama. Jadi ulama yang jumlahnya tidak terbatas ya. Waqala ba'duhum, dan dikatakan dan dikatakan oleh sebagian ulama, at-tauhidu, adapun tauhid, yujibu, itu diharuskan, al-imanah, beriman. At-tauhidu, adapun tauhid, yujibu, itu diharuskan, al-imanah, pada keimanan. Faman, maka barang siapa la imana, itu tidak beriman, lahu, siapa man ini ya. Lahu ini, setiap lahu itu berarti balik lagi ke pemerannya. La tauhida, maka tidak bertauhid siapa man. Wal imanu, adapun iman, yujibu, itu diharuskan, asyari'ata, pada syariat. Faman, maka barang siapa la syari'ata, itu tidak bersyariat, siapa man tadi, lahu siapa man, la imanah, maka tidak beriman, lahu siapa man, wala tauhidah, dan tidak bertauhid juga, lahu siapa man. Wasyari'atu, dan adapun syariat, tujibu, itu diharuskan, al adaba, pada adab. Paman, maka barang siapa la adaba, tidak beradab, paman, maka barang siapa la adaba, itu tidak beradab, la syari'atalah, maka tidak bersyariat siapa man, wala imanah, dan tidak beriman siapa man,
Wala tauhidalah, dan tidak bertauhid siapa man. Fahadihi, maka adapun ini, kulluha, semuanya, nususun, itu menerangkan, syarihatun yang jelas. Wa aqwalun muayyadatun, dan kaul-kaul yang dikuatkan, binuril ilhami, dengan dengan cahaya ilham, mufsihatun, itu menerangkan, bi'uluwi, bi'uluwi maka natil adabi, bi'uluwi maka natil adabi, bi'uluwi maka natil adabi, betapa leluhurnya kedudukan akhlak. Bi'uluwi maka natil adabi, yang menerangkan betapa leluhurnya kedudukan akhlak. Bi'uluwi dengan leluhurnya maka natil adabi, kedudukan akhlak. Musyarrihatun, menerangkan, bi anna jami'al a'mali, bi anna jami'al a'mali, bahwasannya semua amal, ad-diniyati, keagamaan, qalbiyatan, atau bersifat hati, qalbiyatan atau bersifat hati, kanat au badaniyatan, atau bersifat badaniyah. Badan ya, badannya berarti fisik, ya bersifat dalam bentuk fisik. Qauliyatan, ucapan, au fi'liyatan, atau amal ya. Apa namanya? Fi'liyatan itu, fi'il itu mengerjakan. Jadi baik dalam ucapan atau aksi gitu ya. La yu'tabaru, itu tidak dianggap. Itu tidak dianggap syai'un, semua amal itu, minha, daripada amal, illa inkana, kecuali ada, illa inkana, kecuali ada, mahfufan, itu diliputi, mahfufan itu diliputi, bil mahasini, dengan kebaikan, al adabiyati, adab-adab yang baik, wal mahamidi, dan akhlak yang terpuji, asyifatiyati, dan sifat-sifat yang baik, wal makarimi, dan yang mulia, al khuluqiyati, akhlak-akhlak, khuluqiyah ini akhlak-akhlak yang baik. Wa bi anna tahliyatal amali, dan bahwasannya tahliyatal amali, menghiasi amal,
bil adabih dengan adab, bil adabih dengan adab, tahliyatal amali menghiasi amal, bil adabih dengan adab, ajilan di dunia ini, alamatu qabuli tanda diterimanya amal, alamatu qabulihi itu tanda diterimanya amal, ajilan di akhirat nanti. Kalau pakai ain ajilan berarti di sini nih, masih di dunia nih. Kalau pakainya alif, nah itu udah akhirat ya. Kita tandai kalau pakai ain ajilan di dunia, kalau pakai alif ajilan akhirat. Wabi annal ada wabi annal adabi dan bahwasannya adab kama yahtaju sebagaimana itu dibutuhkan dari pada adab al muta'allimu seorang pelajar fi ahwali ta'allumihi fi ahwali ta'allumihi di dalam proses belajarnya. Ahwali proses ta'allumihi belajarnya si muta'allim ya, si murid tadi. Yatawaqqafu dibutuhkannya alaihi atas adab al-muallimu siapa guru fi maqamati ta'limihi di dalam tingkatan-tingkatan belajarnya. Walamma balagat dan ketika telah sampai walamma balagat dan ketika telah sampai rutbatul adabi pentingnya adab ila hadhil martabati telah mencapai kedudukan tinggi ila hadhil martabati mencapai kedudukan tinggi. Wakanat dan telah ada madariku mufassolatihi memahami detailnya tentang adab khafiyatan itu sama Da'ani menyaksikan siapa saya ma itu pada perkara itu dari apa yang saya lihat ya itu ma pada perkara itu yang telah saya lihat min ihtiyajit tolabati yakni butuhnya pelajar ilaihi pada adab wa usri dan sulitnya takrori mengulang-ulang tauqifihim mengajari anak-anak murid alaihi atas adab ila jam'i hadhir risalati dari semua risalah ini tadhkiratan sebagai pengingat linafsi untuk diri sendiri
wal qasirinah dan orang-orang yang lemah dan ya Allah ya ya wal qasirinah dan orang-orang yang lemah min abanai jinsi daripada anak-anak yang sejenis dengan saya min abanai jinsi dari anak-anak atau orang-orang yang sejenis dengan saya wasammaituha dan telah memberikan nama siapa saya pada risalah ini wasammaitu dan telah memberikan nama siapa saya wasammaitu dan telah memberikan nama siapa saya pada risalah ini adabul alami ala adabul alim adabul alim adabnya seorang pengajar wal muta'allimi dan pelajar. Nafa'ah moga-moga semoga bermanfaat. Semoga memanfaatkan. Allahu siapa Allah biha dengan risalah ini fil hayati di dalam hidup wa ba'dal mamati dan hingga meninggal nanti. Wa ba'dal mamati dan ketika sudah meninggal nanti. Innahu sesungguhnya Allah waliyul hasanati itu zat yang menguasai segala kebaikan. Ada yang ketinggalan nggak? Yang ikut dari awal ada yang ketinggalan? Apa? Boleh tulis di obrolan ya teman-teman ya. Kalau nggak mau hidupin mikrofonnya. Aman-aman. Oke. Oh ada. Yang mana tuh? Nanti ini kalau ada yang ketinggalan kayaknya joinnya di pertengahan nih. Tenang. Setiap kelas itu akan ada rekamannya ya. Jadi yang ketinggalan bisa lihat siaran ulangnya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Oke, anak jelaskan dulu teman-teman. Pentingnya jadi siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi musannif Syekh Hasyim Asy'ari itu menciptakan kitab ini karena memang dari zaman dahulu pun yang paling susah diingatkan kepada anak didik, bukan hanya anak didik ya, nggak apa-apa, yang telat nggak apa-apa, oke, karena semuanya pasti punya kesibukan ya. Gini, karena Hasyim Asy'ari itu menciptakan kitab ini, Kiai Hasyim Asy'ari itu menciptakan kitab ini karena memang pada realitanya mengajarkan adab itu memang susah sekali. Apalagi kalau kita ngajarinnya cuma dalam bentuk teorinya ya. Kayak teorinya, jadi teorinya akhlak di pesantren itu seperti ini, ke guru seperti ini. Nah, begitu. Tapi nggak ada prakteknya. Nah, yang sering saya temuin, saya sendiri ya, juga sering nemuin adab itu diajarkan teorinya saja, tapi yang mengajarkan tidak mempraktekkannya. Itu yang sering terjadi. Nah, ini bisa dipahami ya, alasan Syekh Hasyim Asy'ari itu menciptakan kitab ini karena agar orang-orang tuh ingat kalau semuanya itu ada adabnya. Bahkan mau kita gini nih. Tadi tuh di sini tuh ada penjelasan ini ya. Bi anna jami'al a'mal ini di apa namanya? Ini masih di muqaddimah sih teman-teman. Ya bi anna jami'al a'mal di halaman 10. Fikroh kedua, fikroh ketiga, fikroh paragraf ketiga. Yang fahadihi kulluha. Nah, itu tuh ada di situ ada bi anna jami'al a'mal. Bahwasanya semua amal baik dalam amalnya keagamaan ya,
amalnya itu dalam bentuk fisik, amalnya itu dalam bentuk niat di hati tok, tapi mereka itu tidak akan bernilai, tidak akan dianggap kalau di dalam hati mereka itu tidak ada adab. Jadi seumpamanya mau sedekah nih, mau sedekah 50.000, gede banget ini 50.000 ya kan ngasihnya. Tapi ngasihnya dengan cara dilempar. Contoh ini apa namanya? Contoh dasar lah sebenarnya. Ngasihnya dengan cara melempar. Tapi kan sedekah. Nah tetap kita balik lagi ke tadi. Layuk tabar tidak dianggap kalau adabnya nggak baik. Makanya gini, saya pernah dengar dari dulu saya tuh pernah nggak mendengar apa namanya mauidhah dari Syarifah Maula itu tuh dijelasinnya gini. Allah itu juga kalau mau ngasih pahala itu milih-milih orang juga, milih-milih orang juga. Semuanya kamu ahli ibadah deh, kamu ahli sedekah deh, tapi kamu Allah nggak suka sama kamu. Ya udah berarti bisa jadi amal-amal kamu nilainya sedikit, amal-amal kamu nilainya sedikit. Itu dalam perhitungan ridhonya Allah dulu deh, ridhonya Allah dulu ya. Ini bukan bab adab dulu. Ini dalam bab kebaikan loh. Kamu mau ngelakuin dosa, kalau semuanya kamu kekasihnya Allah ya. Kamu kekasihnya Allah, kita ngelakuin dosa, tapi kita kekasihnya Allah gitu. Amin ya Rob. Ya Allah, semoga jadi beneran ini ya kekasihnya Allah. Semuanya ada yang kekasih Allah itu ngelakuin dosa. Nah Allah itu dengan senang hati memaafkannya. Ya gimana sih kalau kekasih ya salah dikit tetap dimaafin gitu. Gede pun tetap dimaafin. Nah kalau dari dasarnya udah nggak bener orangnya, nggak sopan meskipun amalnya gede, karena Allah udah nggak mau bikin amal sebejibun pun tetap tidak dianggap. Jadi harus kita ketahui bahwasannya segala perkara yang kita lakukan itu ada adabnya. Nah, kita lihat dulu di sini ya. Waqala ba'duhum, dan dikatakan oleh sebagian para ulama at-tauhid, at-tauhid, ayo, tauhid itu maknanya apa? Ayo, ada yang tahu tauhid maknanya apa, guys? Yuk obrolan yuk, tulis. Tauhid itu apa ya? At-tauhidu bimakna, dalam segi makna tauhid itu apa? Dalam pengertiannya, mengesahkan. Misalkan di baru satu doang nih, kamelian ya. Ini anak ngambil 10 orang doang ya. Buat ngaji karena anak takut ini pertama kali ngajinya ini apa namanya Bandungan ya, ngajinya Bandungan ini mah 10 orang doang nih, berarti kalian termasuk bestinya anak ini. Jadi gini, atau itu kepercayaan kita. Kalau kita percaya mengesahkan juga kepada Allah, itu diwajibkannya pada keimanan. Iman itu berarti iman percaya, atau tauhid itu ya sani, mengesahkan. Jadi tidak menduakan Allah gitu ya, atau tauhid. Famallah, maka tidak beriman kalau dia nggak bertauhid. Wal iman, dan iman itu diharuskan dengan syariat. Syariat itu berarti mengikuti perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Nah, anak punya pengetahuan lagi nih buat teman-teman. Gini, kalian tahu nggak bedanya kufur sama kafir? Ini seputar dengan syariat nih. Perbedaannya kufur sama kafir itu apa, guys? Kalau kufur itu apa ya? Kalau kafir itu apa ya? Kufur tidak beriman. Kalau kafir, kafir orang yang kufur, kufur orang yang tidak beriman. Oke.
Gitu ya berarti kaitannya. Gini, kafir itu orang yang tidak mengimani Allah. Kalau kufur itu orang yang tidak menghormati Allah. Gitu. Makanya kalau orang Islam tuh, ih kamu kufur loh kayak gitu. Gak bakal dibilang kafir, kufur jadinya. Tidak menghormati Allah. Nah, salah satu penyebab orang kufur, ya, salah satu penyebab orang kufur ini kita catat ya. Biar kita ingat terus, kufur itu bukan karena kebanyakan maksiat. Kayak di banyak maksiat ya, gibah, contoh ya, dosa semua sih sebenarnya itu. Kufur itu bukan karena banyak maksiat, salah satunya. Tapi kufur itu terjadi karena kita mengentengkan Allah, mengentengkan sunnah, tidak mencintai sunnah, tidak menghormati sunnah. Contoh, gini deh, ini salah satu ciri-ciri orang kufur ya. Tidak menghormati Allah tuh gini. Contoh, eh yang sering terjadi gini ya. Anak di sekeliling anak ini sih yang sering terjadi. Udah dikasih tahu nih, Ukti aku nggak boleh itu ya, nggak boleh pacaran ya, ibadah gitu, haram. Iya Allah, aku tuh pacarannya secara Islamic boarding school loh padahal. Ah, itu udah jelas dia mengentengkan Allah, dia tidak menghormati Allah. Padahal semua Allah udah dijelasin itu nggak boleh, tetep di apa namanya diterobos gitu kan hukumnya. Nah itu salah satu penyebab kufur itu bukan karena banyak maksiat kayak yang gede-gede kalau bayangannya kita ih kamu kufur kalau kamu zina enggak, bukan hanya zina toh ya, zina juga bisa jadi kufur, tapi yang menurut kita enteng itu juga bisa menjadikan kita kufur. Perkara yang menurut kita biasa aja, dosa yang menurut kita dosa kecil, tapi bisa jadi itu menjadi penyebab kufurnya kita. Naudzubillah min dzalik. Begitu. Makanya syariat itu gak bisa ditawar. Apa yang udah diatur sama Allah ya manut. Apa yang udah dilarang sama Allah ya manut. Faman la syariat lahu, maka barang siapa yang tidak bersyariat, la imanalah, maka dia tidak beriman, wala tauhidalah, maka dia tidak bertauhid juga. Wasyariatu, dan adapun syariat, tujibu itu diharuskan al-adab pada adab. Makanya tadi yang Anda bahas tadi ya tentang perkufuran itu tuh itu dibahas di kitab akhlak aslinya. Sama apa namanya ya? Genrenya sama, ada bola alim wal alim hampir mirip. Coba enggak tuh. Tapi cuma ini kitabnya agak beda. Sama apa namanya Arduzah dari Ta'limul Muta'alim juga. Ya pokoknya itu ngebahas tentang kufur juga ya. Karena kita itu adabnya kita sama Allah sebenarnya. Faman la adaba, maka barang siapa yang tidak beradab, la syariatalah, maka dia tidak bersyariat, wala imanalah, dan dia tidak beriman, wala tauhidalah, dan dia juga tidak bertauhid. Makanya kita kudu hati-hati banget dengan yang namanya adab gitu. Hati-hati banget. Adab itu bukan hanya kita ke orang tua, ke anak kecil pun kita kudu beradab begitu. Makanya kan kayak Hasyim Asy'ari aja dibikin kitab ini karena kudu ngajarin ulang-ulang tuh tentang adab orang-orang. Makanya kita ya yang udah paham tentang akhlak ngajarin orang akhlak ya berarti kudu pakai praktek. Buat yang di sini sekarang profesinya sebagai guru, contohnya kalau yang ikut jadi guru atau guru TPQ, guru apa, mau ngajarin akhlak kita kudu nyontohin dulu. Gitu. Kita kudu nyontohin dulu. Gini, pengalaman anak ya dari abahnya anak itu, anak punya adik tuh, itu tuh dari umur 4 tahun itu tuh udah diajarin ngomongnya, ngobrolnya sama orang tua itu wajib pakai bahasa halus. Dari kecil pun ya, saya masih ingat banget sampai sekarang, dari umur 4 tahun itu udah diwajibin kalau ada tamu jalannya harus esot, ya, harus duduk, jalannya harus duduk kalau ada tamu. Itu udah diajarin dan itu dicontohin, bukan hanya dikasih teori. Nah kayak gitu, makanya sampai sekarang
Kalau kita contohin itu tuh impactnya lebih gede ke orang yang kita ajarin. Tapi kalau kita cuma ngajarin teori, nah itu keluar dari kelas hilang teorinya gitu. Jadi emang harus dikasih apa namanya memori, memori kita ngelihat praktek dari teori itu sendiri. Begitu ya, alat-alat. Nah, ini untuk pertemuan pertama ini ya. Ini baru mukadimah doang teman-teman. Udah mau 1 jam ini. Insya Allah. Udah untuk bab mentartib menjelaskan sudah. Tafadhol silahkan kepada teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya. Min fadli kunna. Betul. Bisa ditulis di obrolan atau aku mau mau apa? Mau hidupin mikrofon langsung boleh, boleh semua. Ana tunggu 3 menit ya. Kalau gak ada yang acung tangan atau tulis di obrolan, kita tutup majelisnya. Majelis pertama malam ini. Oke, ini dari Kamelia, kalau sudah menjadi guru, tapi adabnya masih kurang, terus pripun nih? Oh, ini kalau udah urusan guru ya, yang kurang adab, ini agak berbahaya ya. Kalau seorang guru sudah masuk ke dalam tahapan profesi dia seorang guru, maka harus berhati-hati. Alatnya itu mungkin cara mengatasinya pertama itu adalah menjaga lisan. Menjaga lisan. Nah, salah satu akhlaknya seorang guru itu adalah yang harus dipraktekkan itu adalah kita jangan menceritakan keburukan kita depan murid. Itu akhlaknya guru. Contohnya gini, anak ya ukti ya, contohnya, anak dulu itu pernah nyuri, tapi jangan ditiru ya. Nah itu nggak boleh. Itu akhlaknya guru. Akhlaknya guru itu adalah menyimpan masa lalu, menjaga lisan, tidak menceritakan keburukan diri sendiri. Nah, itu salah satu awal dulu deh, awal menjadi guru yang adabnya bagus. Kita jangan buka aib kita depan murid. Itu sering banget kok ada kejadian seperti itu. Menceritakan kekurangannya, terus tiba-tiba bilang, jangan ditiru ya Ukti ya. Gimana orang ustazahnya udah ngomong kok. Nah itu tuh guru tuh, Kak, kalau kita ngasih tahu gini, anak dulu pernah ini tahu. Nah itu nanti sama muridnya dijadiin patokan. Orang itu sadar itu dulu pernah kayak gini kok. Makanya salah satu caranya untuk menjadi guru yang berakhlak baik adalah menjaga lisan. Lisannya kudu dijaga. Jangan mengumbar keburukan diri kita kepada orang lain. Karena tidak semua manusia ini ditakdirkan untuk menjadi orang yang mencintai kita atau menghargai kita. Mulai dari lisan dulu, lisan diperbaiki dulu. Lisan dulu deh, lisan. Ada lagi? Maaf ya, ya Allah, ini rame banget. Astagfirullahaladzim memang. Kayaknya minggu depan udah enggak. Sama-sama kakak.
Kadang kita juga sudah jaga lisan tapi lingkungan mempengaruhi. Wah, lingkungan itu memang salah satu pengaruh terbesar nomor dua setelah dari hati. Gini, pengendali kita itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Kita mau ngikut ke lingkungan itu atau tidak. Kata anak tadi ya, nomor dua setelah diri sendiri. Nomor dua, berarti nomor satunya tetap kita. Jadi mau kita ngikutin mereka pun itu sebenarnya dari kita. Kita pengen apa namanya ya, sejenis dengan mereka kah atau tidak gitu. Kayak gini deh Kak ya, circle-nya anak. Anak pernah ada di circle, ini bukan keburukan, ini pengalaman. Anak pernah ada di circle yang mana teman-teman anak itu terbiasa dengan bahasa-bahasa gaul. Bahasa-bahasa gaul yang ini, anak sih ngerasa itu fatal. Anak sendiri, anak ngerasa itu fatal. Kayak gini, ngedengerin ceramah deh, ceramah tentang percintaan dah contoh. Nah, ini teman-teman anak ya, teman-teman anak. Ya tentunya mereka lebih muda dari anak itu pasti jawabannya ya astagfirullahaladzim dulu ya ini astagfirullahaladzim ya Allah dan dia ngomong ini cuma kasih contoh kayak anjay, anjir, apalagi tuh angin, pakai y, angin gitu. Nah itu tuh anak circle-nya kayak gitu semua, semuanya. Dulu di pondok kan, circle-nya kayak gitu semua. Aduh, anak itu kayaknya kalau udah ngikut-ngikut deh kayaknya itu. Tapi anak itu selalu menjadi orang paling tidak mentoleransi perkataan seperti itu. Tidak mentoleransi. Meskipun lingkungan saya itu kayak gitu. Kenapa? Karena peran utamanya tetap kita. Kita mau ngikut gak sih? Tapi kayaknya keren ya omongannya. Ikut ada kebiasaan, ikut teman. Nah itu diubah. Kalau kakaknya nggak suka, nggak usah menyesuaikan sama kayak mereka. Karena kadang kita ngikut kan kita pengen sama, pengen kelihatan sama. Gitu. Seharusnya enggak. Jadi dari kitanya sendiri kalau kakak emang nggak suka ya udah, kayak aku nggak mau gitu. Makanya di pondok pun dia sering dibilang dulu di pondok kalau sama Baria tuh ya jangan sampai keluar bahasa kayak gitu. Karena anak itu otomatis di tangannya tuh nyubit atau mukul mulutnya gitu ya. Gak boleh ngomong kayak gitu. Karena emang itu sih apa pendengaran anak terganggu dengan kayak kata-kata gitu. Ya, harus dari kitanya. Kuncinya harus dari kitanya. Mau lingkungannya amburadul pun kita tetap kuat iman. Bismillah ya. Kuat iman. Doanya kuat iman apa? Ya mau kali balik dulu sabit kalbi ala dini. Gerakan hati dalam agama, gak ngomong yang aneh-aneh gitu. Begitu teman-teman. Ada lagi. Oh iya ini anak mau ngasih tahu kita doakan. Ini ada salah satu peserta yang izin. Tadi udah join itu. Join tapi sekarang Masya Allah. Keren banget ini. Join kakaknya tapi posisinya masih di infus. Masih mau ngaji. Tapi ternyata badannya sudah tidak kuat. Harus istirahat. Masya Allah. Masih pengen ngaji nih. Emang kalau sudah menjalankan perintahnya Rasulullah tuh emang kita nggak boleh layah-layah, kudu semangat. Sakit pun ditembus ya. Tapi tetap kata Allah kan nggak boleh persulit kita. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh. Bisa ikut ngaji, ikut minggu selanjutnya gitu. Sepertinya Mafi ya teman-teman ya, Mafi tidak ada pertanyaan. Baik teman-teman semua, kita tutup majelisnya dengan doa tutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.